ada tradisi yang mengikat. Kalau saya belajar pakai bahasa Indonesia, mohon maaf Bapak, mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama ABCK Ide Panitia Agung Putra Nata Siliwangi Manualbe. Kebetulan Ide orang putra Sunda asli. Papa itu bagus, mama dari Bandung, Raden Ayu dari Candi Cangkuang. Jadi mohon izin kalau nggak bisa pakai bahasa Bali, Bapak mohon izin. Lebih baik pakai bahasa Indonesia daripada pakai bahasa Bali, salah-salah nanti atau banyak yang tersinggung. Hari ini luar biasa bahagianya Ide bisa hadir di sini bertemu dengan para senior Sulinggi. Ide tidak bicara tentang PPA atau Sulinggi apapun, karena buat Ide pribadi tidak ada Sulinggi PPA, tidak ada Sulinggi Bali. Yang namanya Sulinggi ya cuma satu, Sulinggi. Asalnya dari mana itu kan lahirnya, tetapi Sulinggi kan lahirnya semua dari Weda. Kita sepakat di sana. Jadi kalau PPA Weda Persana Asram ya kan Sulinggi semua lahirnya dari Weda. Mohon izin Raka. Nah jadi keyakinan itu seperti itu. Hari ini luar biasa bisa bertemu dengan anaknya Ide yang dari Jawa. Kita berkomunikasi 1 tahun lebih dan banyak pemikiran-pemikiran dari anak kita ini yang mungkin sangat modern sekali, berbeda dengan Sulinggi yang ada di Bali atau tradisional mandate-nya berbeda. Beliau berpikiran bagaimana tentang bangkitnya Hindu di Nusantara, bagaimana Hindu itu bisa menjadi nomor 1. Kemarin di Bandung, Ide hadir di satu komunitas. Kebetulan Ide dipercaya sebagai salah satu pupuhu. Pupuhu itu ketua atau tokoh adat dari Sunda. Kita kumpul kemarin di Bandung di Gedung Merdeka. Ada semboyan kata-kata mengatakan begini: Sunda ngahiji jadi kahiji. Artinya Sunda bersatu jadi nomor 1. Nah kemarin oleh Ide dipakai slogan itu, Hindu bersatu jadi nomor 1. Jadi jangan pernah berpikir Hindu itu agama nomor 3, nomor 4, nomor 5. Hindunya bersatu, nah akan jadi nomor 1. Nah, saya yakin dengan prinsip seperti itu. Tadi kita bicara bincang-bincang sebentar di sana. Nggak ada kagok duduk. Berdiri. Jadi gaya Sundanya masih ada Pak. Saya rada kagok lah gitu ya. Jadi kita tadi bicara sebentar di sana tentang masalah Hindu. Lalu jadi naif kalau Hindu itu hanya milik orang Bali. Sekali lagi, Hindu itu saya meyakini Hindu itu adalah ajaran-ajaran tradisi leluhur yang kita yakini dan kita jalankan selama bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Dan itu menjadi anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar PHDI. Jadi yang bisa bergabung ke PHDI adalah kelompok atau masyarakat yang menjalankan aturan-aturan, ajaran-ajaran keleluhuran yang sudah dijalankan demikian teratur dan tertata yang tidak terputus selama bertahun-tahun. Itulah definisi Hindu Dharma. Kemarin seperti itu. Ya boleh tepuk tangan. Nah, jadi tidak lagi Hindu itu berpikirnya harus seperti Bali, mandate, enggak seperti itu lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini bahwa Hindu itu di Indonesia banyak sekali asal-usulnya. Di Sunda sendiri ada namanya Sunda Buhun. Itu bapak saya Sunda Buhun dari Baduy. Itu ajaran Buhun. Buhun itu ajaran lebih kuno daripada Wiwitan. Jadi kalau Sunda Buhun itu kalau kita datang ke Banten, kalau bapak melihat pohon pisang gitu ya, bapak nanya sama pupuhu di sana, Kang, boleh nggak minta pisangnya? Pasti mereka mengatakan begini, silahkan we candak we, secekapna, ambil secukupnya. Jadi jangan pernah datang ke Baduy ngambil pisang diambil buat dijual. Jadi ambil secukupnya kok buat dimakan gitu. Ada ikan juga di balong di empang nih, boleh nggak ngambil ikannya? Silakan, secukupnya ambil gitu. Asal buat kebutuhan makan mah silahkan aja. Jadi itu tradisi kita di Sunda. Mau apa coro, jadi mau itu tidak akan saling mendahului orang Sunda. Makanya orang Sunda selalu bicara mangga tipayun, silahkan duluan. Tidak pernah orang Sunda membalap seseorang, apalagi menikung seseorang. Di Sunda ada namanya Tritantu, Karamaan, Karasian, Karatuan. Kalau di Bali Trita Karana.
Kalau di Sunda ditangtu. Jadi orang Sunda itu harus percaya pada Rama, Tuhan, Rama, Resi, Ratu. Ratu itu negara. Jadi ke orang Sunda tidak akan memberontak. Karena orang Sunda itu tadi karamaan, karesian, karatuan. Karamaan dia percaya pada Tuhannya, karesian dia percaya pada gurunya. Jadi kalau sekarang kita guyup, ngumpul sarang sami kayak gini, depan itu saling kumpul seperti ini, inilah karesian. Jadi sesama resi saling berdiskusi untuk menata karatuan. Ratu itu negara gitu. Jadi tidak mungkin kalau di Sunda, kalau kita pendeta tidak mengatur negaranya. Nah, yuk kemarin kita bicara dengan anak. Nah, kita berdua, kita bangkitkan lagi Hindu di luar Bali. Yang di Bali mah biarin aja dengan orang Bali sendiri gitu. Kita buat apa ikut campur dengan Hindu Bali, kan gitu. 275 juta bangsa Indonesia, di Bali cuma 2.200.000 yang Hindunya. Buat apa kita pusing-pusing ngurusin yang 2.200.000? Kita fokus lah ke yang 275 juta. Bagaimana kita bangkitkan Hindu Nusantara secara utuh? Itu yang kita inginkan. Nah, hal-hal seperti itu kan pemikirannya tidak bisa pemikiran ke personal, tetapi bagaimana kita berpikiran wawasan keluar. Yang bikin sedikit kecewa, saya berbicara dimanapun, bahwa kalau kita ingin belajar Hindu, belajar di Bali. The mother of spiritual Hindu itu ada di Bali. Kalau kita ingin tahu Hindu Nusantara, belajar di Bali. Saya ngomong selalu di Jawa Barat, dimanapun seperti itu. Tetapi sekarang yang jadi masalah, Hindu Bali ini menutup diri. Sudah mulai mereka mengkoreksi. Siapa yang boleh belajar, tidak boleh belajar mana, dia mulai mengkoreksi. Jadi kampus besar Hindunya sendiri menutup diri nih. Nah, sekarang ide bertanya tadi dengan teman-teman ide panitia, kita orang Hindu di luar Bali belajar kemana? Kalau orang Balinya sendiri menutup diri ajaran-ajaran Hindunya, maka tadi kita bilang, yuk PPA turun tangan, PPA turun gunung, turun ke daerah-daerah, ke daerah seluruh Indonesia, ajarkan mereka bagaimana menjadi seorang Hindu yang benar, agar tidak ditolakkan pengetahuannya oleh pengetahuan yang lain. Sekarang gini, saya sedih sekali kalau kita melihat di luar Bali ya. Kalau di Bali udah nggak aneh lah, ada orang sembahyang, baju sembahyang begini nggak aneh. Kalau Bapak bisa main ke Bandung Pak, ke daerah Jawa Barat, itu paling bisa sembahyang pakai dute, itu paling lama setengah jam. Sisanya itu Satpol PP datang ngacak-ngacak bantuan kita tuh. Karena dianggap aliran sesat, kafir dan sebagainya. Itu bukan katanya, itu bisa terjadi sampai kemarin. Nah, kenapa seperti itu? Karena pemahaman Hindu tadi seolah-olah kalau tidak sesuai dengan ajaran agama seberang itu tidak punya agama. Nah, ini kan mesti dikoreksi. Anak saya kemarin bicara, itu memang kalau bukan Allah nggak ada Tuhan ya. Itu anak saya di grupnya. Obi katanya, kamu punya Tuhan nggak? Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kamu namanya Allah bukan? Kalau bukan Allah bukan Tuhan. Itu sampai dogmanya seperti itu di luar Bali itu. Saya bilang sama anak saya, nggak gitu, Bi. Tuhan kita tidak bernama karena Tuhannya orang Sunda nggak boleh ada namanya. Yang ada nama pasti ada bentuk. Yang ada bentuk pasti ada wujud. Nah kalau itu nggak yakin, masa Tuhan saya ada bentuk dan wujud. Jadi kok orang Sunda disebut Tuhan tidak ada nama Tuhan. Pengersanu kawasa, pengersakan hidup kehidupan. Nah, jadi pengersanu kawasa yang memberikan kehidupan. Kalau ditanya sekarang saat ini Tuhan saya siapa? Yang punya tempat ini Tuhan saya. Nah, jadi kalau kita bicara Tuhan tidak dalam bentuk kecil, tetapi dengan bentuk yang sangat besar sekali di Jawa Barat. Jadi itu pemahaman Tuhan. Kalau dibilang Pancasrada, orang Sunda lebih memahami Pancasrada. Dia memahami sekali bagaimana dia moksa. Maka Prabu Siliwangi kan tidak ada kuburannya Prabu Siliwangi. Kalau ada kuburan Prabu Siliwangi, pasti Prabu Siliwangi yang ke-7. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu beliau hilang dengan tubuhnya. Hilem, moksa. Sisanya ada kuburannya. Kenapa? Karena bukan Siliwangi lagi, tapi Raja Sunda sudah mulai. Nah, ini mesti dipahami tentang sejarah Prabu Siliwangi. Ada kejadian kemarin di daerah Bali.
ada orang kesurupan Prabu Siliwangi. Ada orang bilang, coba tolong kesurupan Prabu Siliwangi, wadahi Prabu Siliwangi. Saya bicara, nggak mungkin Prabu Siliwangi kesurupan. Mohon maaf ini sekali lagi. Jadi ada metode kesurupan kemasukan Prabu Siliwangi. Saya bilang, Prabu Siliwangi saya nggak seperti itu, nggak kayak kuntilanak gentayangan lalu bisa masuk ke badan orang. Orang beliau tidak meninggal kok, beliau ada dengan tubuhnya. Nah, ini yang tidak dipahami, pengetahuan seperti itu. Ujung-ujungnya ada gap dengan kita orang Sunda. Kok leluhur saya bisa keluar masuk kayak seperti itu? Nggak mungkin seperti itu. Nah, tetapi pemahaman-pemahaman seperti ini di Bali masih sangat banyak sekali. Seolah-olah Prabu Siliwangi itu bisa masuk ke tubuh orang lain kesurupan. Saya godain waktu itu gini, bisa nggak itu? Jangan Prabu Siliwangi dipanggil, yang kerenan dikit, Napoleon Bonaparte gitu, kan sama-sama mati. Kenapa nggak masukkan Napoleon Bonaparte? Kenapa nggak kemasukan Bung Karno, kemasukan ke sana kan gitu? Kenapa harus Prabu Siliwangi yang dibawa-bawa leluhur saya? Nah ini pertanyaan. Lalu di Prabu Siliwangi jadi macan lagi. Apa hubungannya Prabu Siliwangi dengan macan ini? Ini hal-hal seperti itu. Makanya tadi dengan anak, yuk kita datang ke Jawa Barat, ke daerah di luar Bali, kita berikan pemahaman akan Hindu. Jangan orang kesurupan jadi macan seolah-olah sudah jadi Hindu. Jangan juga orang kesurupan tidak tebal senjata seolah-olah dia sudah jadi agamanya Hindu. Jangan dikecilkan fungsi Hindu seperti itu. Nah, hari ini anak saya sudah melihat Weda. Berarti secara utuh beliau sudah sebagai seorang sulinggi yang harus menjalankan kesulinggihan. Nggak gampang jadi sulinggihna. Lebih gampang jadi preman. Nang aja gitu. Tapi kalau jadi sulinggi, pikul dhuwur mendem jero. Ya, kita sepakat di sana ya, pikul dhuwur mendem jero. Yang kita perlihatkan yang baik, yang tidak pas di hati kita sedalam mungkin. Marah boleh nggak? Ya marahnya di kamar suci aja lah, ngomong-ngomong dikit jangan kedengeran sama orang, kan gitu. Jadi ini kita mulai bisa mengontrol emosi, karena kita adalah lambang dari sebuah kepercayaan. Kalau lambangnya salah, maka kepercayaannya salah. Kalau lambangnya jelek, maka yang nilai-nilai agamanya jadi jelek. Kemarin Ida rapat di PHDI Pesamuan Sebapan itu di Bunhi. Ada namanya di PHDI itu Dharma Adiaksa. Dharma Adiaksa itu selevel dengan Uskup Agung atau Paus Paulus kalau di Kristen Katolik. Jadi yang namanya Dharma Adiaksa adalah tokoh tertinggi umat Hindu untuk Indonesia. Ida yakini itu. Nah, pemahaman ini tidak dipakai dan tidak berlaku untuk masyarakat. Kenapa? Seolah-olah Dharma Adiaksa hanya status gelar seperti direktur, ketua yayasan atau rektor. Padahal Dharma Adiaksa adalah tokoh tertinggi umat Hindu. Nah, hal-hal ini harus kita sampaikan kepada umat kita di bawah. Sulinggi itu apa, pandito itu apa, begawan itu apa, sehingga mereka paham bahwa ini bukan gelar yang bisa itu besoknya pensiun 2 bulan 3 bulan pensiun kan gitu. Yang namanya sulinggi kan nggak ada pensiunnya ya. Ya Pak ya, saya pengen tanya sama istri, ada nggak pensiunnya sulinggi? Kalau ada mungkin saya pengen daftar tuh, kapan bisa pensiun kan gitu. Yang jadi masalah nggak ada pensiunnya sulinggi. Sampai mati kita kesulinggihan itu dijalankan. Nah, hal-hal ini harus dipahami kepada masyarakat di luar Bali. Karena begini, di luar Bali itu melihat Hindu itu kalau jadi sulinggi itu mereka masih berpikir ini kayak ustadz gitu. Bedanya sulinggi dengan ustadz, Pak, ini secara hukum manusiawi. Kalau ustadz masuk penjara pasti dipanggil ustadz. Tapi kalau sulinggi berhubungan dengan hukum, dicopot ini kucirnya. Maka dia jadi juntate, jadi manusia yang sangat buruk. Nah, ini dipahami tidak oleh masyarakat kita? Dipahami tidak oleh stakeholder para pemegang hukum, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, hal ini harus dipublikasikan, harus ada kerjasama. Maka tadi ini bicara dengan AB, dengan teman-teman independen Sareng Sami, yuk PPA turun gunung. Karena saya lihat PPA punya potensi yang besar. PPA punya organisasi yang baik. PPA punya
kaderisasi yang sangat baik gitu. Nah ini harus bisa memberikan pemahaman kepada stakeholder pemerintahan yang ada di luar Bali. Ini yang mesti terus jalankan. Jangan sampai, mohon maaf sekali lagi, kalau kita selinggi ke bandara pakai tetekan nih, pakai tongkat. Kalau dari Bali ke Jawa gampang, tapi dari Jawa ke Bali tetekan kita disita oleh bandara. Kenapa? Mereka bilang, bapak kan masih bisa jalan, ngapain pakai tongkat? Tongkatnya kami ambil ya, gitu. Itu ada seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, kenapa kayak gitu? Salah nggak? Nggak salah, karena kita tidak proaktif menjelaskan bahwa ini adalah atribut seorang selinggi. Kan gitu? Ini harus sampaikan. Lalu kita bawa dulang, lalu bawa apa? Bajro. Maaf Pak, ini nggak boleh masuk ke pesawat, nggak boleh masuk ke pesawat, harus bawa apa di bagasi. Bajro kita dilempar-lempar sama mereka, jadikan satu dengan tas-tas yang lain. Nah, ini bisa terjadi. Ini tidak pernah dipikirkan oleh para tokoh selinggi di Bali. Karena apa? Bali belum siap go public, Bali belum siap menerima masuknya selinggi-selinggi dari luar Bali. Orang Bali masih berpikir selinggi itu ngayahnya ke sesama kabupaten, Pak. Dari Karangasem ke Gianyar, dari Gianyar ke Singaraja. Mohon izin. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana selinggi dari Bali ini, dari Karangasem ini, dari Bangli ini mancanegara ke sana. Jadi belum pernah berpikirkan itu. Nah, hadirnya saya di depan Liga Agung Kutanata Siliwangi itu mengejutkan buat semua para selinggi yang ada di Bali. Kok ada selinggi pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Bali? Saya bilang, ya saya orang Indonesia, tidak, saya bukan orang Bali. Kan gitu. Lalu kenapa katanya belajar di Bali? Saya bisa belajar di mana? Kan Bali itu bagian dari Indonesia gitu ya. Jadi ini bolak-balik ke situ aja pertanyaannya. Saya bilang, Bali kan bagian Indonesia. Kalau kalian tidak mengaku saya sebagai masyarakat yang bisa belajar di Bali, merdeka aja tuh Balinya, jangan sendiri kayak gini, kan gitu. Nah, jadi ada eksklusivitas seperti itu. Saya yang mendobrak, mohon izin, waktu Dikse Parikse di PHDI, satu-satunya selinggi pakai pengantar bahasa Indonesia kami. Jadi waktu dites, mohon maaf katanya, kita pakai bahasa Bali. Lalu saya bicara dengan Nabe, mohon izin Ratu Nabe, kalau pakai bahasa Bali jangan kita dibikse. Saya pengen bahasa Indonesia aja, biar saya ngerti. Nah, lalu ada lagi selinggi dari pasar bilang mengatakan ini, loh, Anda tambah kali selinggi harus tahu bahasa Bali. Saya bilang kalau bertaruh saya cuma ngerti pakai bahasa Bali, saya ganti bertaruhnya. Saya gitu aja. Orang kalau kita tahu bahasa semua Indonesia kok, kenapa harus pakai bahasa Bali mendit? Nah, ini yang mesti dibuka wawasan ini, agar calon-calon selinggi di luar Bali bisa belajar Weda, bisa belajar tentang keselinggihan. Jangan cuma belajar bahasa Bali lalu pulang lagi ke lembur masing-masing, ke kampung masing-masing. Dia ini nggak jadi selinggi, cuma jadi dukun, Pak. Banyak yang di Bandung atau di Jawa Barat belajar di Bali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ujung-ujungnya pulang lagi ke Jawa Barat jadi dukun. Nggak jadi selinggi. Kenapa? Mentok. Kenapa? Karena ternyata di Bali aturannya seperti lunak, ternyata beratnya luar biasa. Waktu saya jadi selinggi ini, gini. Lalu ada lagi selinggi cenah kudu kieu, kudu kitu, mesti begini, mesti begitu. Cek aing ribu pisan, aing mah kieu we lah gitu. Jadi ngerti maksudnya? Selinggi harus begini begitu. Saya bilang, badan gua, urusan gua gua jalanin gini, lu maunya apa? Saya mah gitu aja di Bandung juga. Nah, jadi karena kadang-kadang aturan-aturannya itu dibuat oleh manusia yang lebay. Punten pisan nih, mohon maaf. Lebaynya teh gini, kadang-kadang mempersulit, seolah sulit itu sebuah keagungan. Makin sulit, makin keren, Pak. Ya, itu yang biasanya diperbuat seperti itu. Lalu ada lagi waktu itu kita bicara berdua. Ide Pandita Siliwangi, saya selinggi Bali asli. Saya S1 sekolah Hindu, S2 sekolah Hindu, S3 sekolah Hindu. Maka saya lebih tahu Hindu daripada kamu. Lalu saya bilang lagi, sejak kapan Hindu pakai SKS? Hindu mah perjalanan hidup. Lalu S1 Hindu, S2 Hindu, maka dia instan mempelajari Hindu dengan SKS. Kan gitu? Umur saya 50 lebih. Saya belajar Hindu tentang Hindu itu tidak pernah selesai. Nah, kalau Hindu pakai SKS, saya bilang kamu yang instan, bukan saya begitu. Gimana Hindu pakai SKS?
Lalu saya profesor S2 Hindu, Hindunya ada S2 aja, S3 Hindu, aduh, saya ripuh nih kok begini caranya. Kok Hindu pakai akademisi? Sedangkan kita sama-sama tahu Hindu adalah jalan hidup, Hindu adalah weda hidup yang tidak bisa dipelajari oleh SKS. Nah, ini yang ide pahami. Jadi hari ini sekali lagi ide mengucapkan puji syukur yang sangat luar biasa pada ide perkara, pada tuan rumah ide Nabe. Makasih ide Nabe. Nah, lalu ada gayanya saya gini, ide Raka. Saya kemarin ditegur oleh beberapa Sulinggi. Hai, apa? Ya, ide. Jangan panggil Rai Raka ya. Kan bukan satu perguruan itu. Nggak gitu etikanya katanya. Kalau sama pendeta panggilnya ide aja sudah. Ide aja, ide sarang pendeta Sami. Saya bilang nggak kayak gitu juga etika keselinggihan. Kalau beliau senior saya panggil ide Raka. Kalau beliau senior saya cium tangan, orang dia senior saya kok. Kan gitu. Itulah etika sebagai sesama Sulinggi. Bukan karena sesama perguruan aja yang manggil ide Raka, tapi bukan perguruan lain kita nggak menghormati, nggak seperti itu. Nah, pemahaman saya seperti itu. Maka sampai saat ini pun saya tetap saling cium tangan pada beliau semua karena beliau adalah senior ide. Nah, kalau tanpa beliau ide tidak ada pengetahuan. Makin dekat pada beliau pengetahuan saya sebagai seorang Sulinggi akan dapatkan. Tetapi jauh dari beliau maka saya tidak akan dapatkan pengetahuan itu. Karena ide memahami kesulinggihan bukan dengan SKS, dengan cara hidup, dan beliau jauh lebih dulu menjalankan kesulinggihan. Jadi itu yang mungkin bisa ide sampaikan. Ide ucapkan terima kasih sudah datang keluarga besar dari Jogja, dari Nana Ide yang sudah bisa datang ke sini, tidak capek-capek ya. Awas nih, beliau sudah jadi Sulinggi, jangan pernah nanya nanti sama beliau sama idenya, ide kapan jadi Sulinggi berhenti gitu. Jangan didorong jadi berhenti ya, dorong agar beliau terus jadi Sulinggi nomor 1 di luar Bali. Ya, kita sepakat ya. Dorong beliau jadi Sulinggi nomor 1 di luar Bali, dorong beliau menjadi sorohnya Sulinggi di luar Bali. Ya, ya nak ya, kita berjuang sama-sama. Kita tebelin kuping, kita tebelin muka. Karena kalau tipis kuping, tipis muka, kita nggak jadi apa-apa. Nanti akan ada bicara katanya kita Sulinggi kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Ternyata Sulinggi dengan kecap nggak ada beda jauh, ya. Jadi ada Sulinggi nomor 1, kecap nomor 1 Sulinggi ini, kecap nomor 2 Sulinggi ini. Nah, kalau ide meyakini nggak gitu. Ide yakin kita semua yang ada di sini adalah Sulinggi nomor 1. Tidak ada dikatakan itu, ya. Ide tutup dengan para masaki, hatur nuwun, Om Santi, Shanti, Shanti.